Kembali lagi bersama saya Canggi Wisnudayat dari PT Java Medica Utama. Di sini saya akan menjelaskan salah satu manikin dari TLS, yakni Wireless Auscultation Trainer and Phonoscope. Ini adalah manikin yang digunakan untuk pelatihan auskultasi suara jantung dan juga paru. Kelengkapan dari manikin ini adalah yang pertama manikin itu sendiri, kemudian ada monitornya, dan juga phonoscope. Manikin ini bisa digunakan untuk latihan auskultasi jantung dan paru menggunakan phonoscope ini saja atau bersamaan dengan monitor. Yang pertama saya akan menjelaskan penggunaan atau pelatihan atau training menggunakan manikin ini hanya menggunakan phonoscope saja. Ini adalah phonoscope, ini bertenaga dengan baterai. Jadi sebelum dipakai alangkah lebih baiknya kita charge terlebih dahulu dengan charger yang ada di samping seperti ini. Ya, kemudian di sini adalah bentuknya seperti ini, stetoskop biasa seperti ini, dan di sini adalah ujung sensornya. Jadi kita meletakkan ini pada sensor-sensor yang ada dalam manikin ini. Manikin ini terdapat 30 sensor, 6 sensor untuk suara jantung dan 24 sensor untuk suara paru-paru. Jadi penggunaan sistem kerja dasarnya, bagian ini harus berada dekat atau di atas sensor, baru suaranya akan terdengar seperti itu. Kemudian untuk menghidupkan stetoskopnya kita pakai seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kita hidupkan dengan menekan tombol ini, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada menu auscultation dan juga setting. Kita di sini ada tombol naik turun, kemudian tombol OK dan juga tombol kembali. Terlebih dahulu kita masuk ke menu setting, kita turunkan seperti ini, kemudian kita OK, kita buka. Di sini sync file ini digunakan untuk mensinkronkan file yang ada di dalam phonoscope dan juga monitor yang kita miliki. Kemudian di sini yang di bawahnya ada volume. Ini untuk mengatur suara auskultasi atau suara jantung paru yang ada di dalam manikin. Kita bisa naikkan atau turunkan. Kemudian kita kembali. Kemudian setelah volume di sini ada device pump. Ini istilahnya identifikasi dari device ini. Nama dari phonoscope ini adalah TLS 21 AOK Plus seperti ini. Kemudian kita kembali. Kemudian di sini ada menu auscultation. Kemudian di pojok kiri atas ini adalah kapasitas baterai yang saat ini kita pakai. Jadi saat baterai ini sudah kosong, kita bisa cas terlebih dahulu. Kemudian kita tekan OK untuk masuk ke menu auskultasi. Di sini ada case training, bird sound training, dan juga bird sound training. Kalau untuk case training ini adalah untuk pelatihan kasus. Di dalam manikin ini sudah terinfo 17 kasus. Kemudian untuk bird sound training ini hanya untuk pelatihan suara jantung, kemudian bird sound training untuk suara paru-paru. Kita mulai dengan case training, kita pilih OK, kemudian kita pilih dulu kasus yang ingin kita latihan atau kita dengarkan. Misalnya kita pilih case nomor 5 seperti ini, kemudian kita tekan OK. Nah, saat ini phonoscope dan manikin sudah bisa digunakan. Kemudian kita arahkan ujung ini kepada titik sensor yang kita kehendaki untuk mendengarkan suaranya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada current case-nya, tertulis current case 05 dan juga lokasi titik yang kita dengarkan, yakni suprasternal fossa seperti itu. Kemudian di samping current case ada tanda segitiga atau tanda play, itu menunjukkan bahwa lokasinya sudah sesuai dengan sensornya atau sudah mendekati sensor. Saat kita jauhkan dari sensor, maka lokasi dan juga tanda dimainkan suaranya akan menghilang. Kemudian kita cari ke titik yang lain, maka akan muncul lagi keterangan yang sama seperti itu. Kemudian kita kembali, kemudian kita belajar tentang bird sound training. Kita pilih terlebih dahulu
Kemudian kita tentukan titik mana yang mau kita dengarkan. Kemudian kita pilih OK. Dan kita pilih suara mana yang mau kita dengarkan. Seperti ini. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita setelah itu kita arahkan ke titik yang kita pilih tadi. Seperti ini. Nah, saat sudah sesuai dengan titik, maka suara akan terdengar di dalam telinga dan juga akan muncul tanda play dalam monitor seperti ini. Begitu juga dengan bird sound trainingnya. Kita pilih dulu, kemudian kita pilih lokasinya, kita pilih suara yang mau kita dengarkan. Dan kita tekan OK, dan kita arahkan ke bagian yang ingin kita dengarkan. Ya, seperti ini. Kalau untuk heart sound dan bird sound ini, maka harus sesuai dengan titik yang kita pilih. Tapi kalau untuk cast sound, jadi semua titik sudah bisa didengarkan. Kemudian selanjutnya kita akan latihan menggunakan kombinasi antara phonoscope dan juga monitor. Ini adalah tampilan awal dari monitor atau tablet dari Mannequin itu sendiri. Maka aplikasi yang kita buka adalah yang ini, Heart and Lung Auscultation seperti ini. Kita klik 2 kali. Kemudian tampilan awal dari aplikasinya adalah seperti ini. Ini dalam menu assessment dan editing. Kemudian dari menu assessment tampilnya seperti ini. Yang pertama adalah tab state of the device. Di sini bisa kita lihat bahwa device yang terkonek atau terhubung dengan monitor ini adalah Thales 21A sesuai dengan phonoscope yang kita miliki. Di sini sudah juga terlihat presentasi dari baterainya dari phonoscope itu sendiri. Ini adalah ada setengah kapasitas dan tanda open. Kemudian saat phonoscope ini tidak terhubung, maka akan terlihat seperti ini. Untuk menghubungkan dengan monitor ini, kita cukup dengan menghidupkan phonoscope terlebih dahulu. Maka saat sudah terhubung, maka phonoscope atau device akan terhubung kembali. Kemudian di sini ada tab Sound Education. Di sini digunakan untuk belajar suara-suara yang ada dalam Mannequin ini. Kemudian untuk belajar dari Sound Education, terlebih dahulu kita pilih tab of sound-nya. Kita bisa pilih heart sound ataupun bird sound seperti ini. Kemudian kita pilih posisi yang ingin kita pelajari, misalnya seperti ini. Kemudian kita dengarkan, kita pilih jenis suara yang mau kita dengarkan. Contohnya seperti ini. Kalau rhythm 120 seperti ini, maka kita bisa belajar atau mempelajarinya dengan mendengarkan suara langsung dari monitor dengan menekan tombol play seperti ini. Maka bisa kita dengarkan suara yang akan muncul pada mitral valve area dengan jenis suara kalau rhythm 120 adalah seperti ini. Kemudian jika kita menghendaki ingin melakukan praktek langsung dengan mendengarkan langsung dengan Mannequin, maka kita tekan tombol education seperti ini. Maka akan muncul konfirmasi successful operation dan dalam phonoscope kita akan terlihat gambar seperti ini. Di sini sudah menunjukkan posisinya, kemudian jenis suaranya. Kemudian saat kita mengarahkan ujung phonoscope ke tempat yang tepat, maka tanda play akan muncul seperti ini. Dan kita bisa mendengarkan suara yang sama dengan monitor itu dalam phonoscope kita. Kemudian setelah itu kita bisa tekan stop training seperti ini untuk mengakhiri training pada phonoscope. Kemudian selanjutnya ada sound assessment. Di sini digunakan untuk assessment sejauh mana kita sudah mempelajari suara-suara yang ada dalam jantung maupun paru-paru dari Mannequin ini sendiri. Kemudian di sini kita bisa memilih type of sound-nya, ada heart sound dan bird sound. Kemudian number of question, kita bisa menentukan berapa jumlah soal
yang akan kita ujikan, seperti itu. Maksimal adalah 30. Kemudian kita pilih posisi dan suara yang kita kehendaki, kemudian kita tekan enter seperti ini, maka akan muncul dalam lembar soal yang ada di bagian kanan seperti ini. Atau bisa kita menekan random question untuk memilih secara random soal yang ada dalam direktori ini. Kemudian set time ini 2 menit ini bisa kita atur 1, 0 sampai 20 menit. Ini untuk menentukan setiap kasus atau setiap soal berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi setiap soal. Kemudian kita juga bisa memilih play randomly. Maka saat kita pilih play randomly, maka urutan kasus yang akan dipersoalkan akan di random. Tapi kalau kita tidak memilihnya atau kita uncheck, maka kasus yang menjadi soal akan berurutan dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita juga bisa memilih select all seperti ini untuk menghapusnya dengan klik delete seperti ini. Atau kita pilih random question lagi. Kemudian setelah semuanya sudah dirasa soalnya sudah tepat, maka kita tekan tombol start ini. Tampilan dari monitor akan seperti ini. TLIS 21A akan assessmenting selama 14 detik karena ada 14 soal dan masing-masing soal itu 1 detik. Dalam Venuscope akan muncul tampilan seperti ini, yang di sini ada waktu, kemudian ada nama lokasinya, kemudian ada tanda 01/14, yakni menunjukkan bahwa ini soal nomor 1 dari 14 soal. Kemudian saat kita mengarahkan pada posisi yang tepat, maka play akan muncul. Kemudian saat waktu habis, maka akan mengarah pada soal selanjutnya. Di sini dalam monitor kita bisa lihat ada opsi print question, kita untuk melihat soal yang sedang berlangsung seperti itu. Kemudian kita bisa cancel. Kemudian saat mau mengakhiri sound assessment, kita bisa klik finish. Kemudian kita tekan OK. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tab case education. Di sini sudah tersedia 17 kasus yang bisa kita pelajari kasus-kasusnya. Di sini sudah ada case 01 sampai case 17 dengan nama kasus yang berbeda-beda. Contohnya kita pilih case nomor 8 atrial fibrillation atau AF seperti ini. Kita klik, kemudian kita pilih start seperti ini. Di sini akan muncul name of the case 08, kemudian di sini ada nama posisinya, kemudian suara dari masing-masing posisi sudah ada seperti ini. Kemudian di sini ada tampilan titik-titik lokasi yang dari suara-suara yang sudah kita pilih. Kemudian kita bisa milih front, kemudian kita ini tampilan dari depan. Kemudian jika kita menghendaki tampilan belakang, kita tekan tombol back seperti ini untuk titik-titik yang ada di belakang. Kemudian jika kita ingin belajar mendengarkan suara yang sesuai dengan kasus yang ada, kita pilih titik yang kita kehendaki seperti ini, kita klik seperti ini, maka di sini akan menunjukkan bahwa posisinya adalah laring, kemudian suaranya adalah bronchial breath sound 17. Kemudian jika kita menghendaki mendengarkan menggunakan Venuscope, kita klik logo yang ada di sebelah kanan seperti ini, maka akan muncul seperti ini dan kita bisa lihat Venuscope kita akan muncul tanda seperti ini dengan position laring dengan sound bronchial breath sound 17, sama seperti dalam monitor. Kemudian kita arahkan Venuscope pada titik laring, maka akan muncul tanda suara diputar dan kita bisa mendengarkan suaranya dalam Venuscope. Nah, kemudian kita bisa mendengarkan semua titik yang kita kehendaki, baik di depan maupun di belakang. Kemudian kita kembali dengan menekan tombol return ini. Kemudian setelah itu kita ada tab case assessment. Di sini adalah untuk ujian mengenai seberapa jauh pemahaman kita tentang kasus-kasus yang ada.
Jadi kita bisa pilih salah satu kasus yang akan diujikan, misalnya case nomor 10 seperti ini. Kemudian kita atur waktu seberapa lama tes ini akan berlangsung. Kemudian di sini sudah terlihat nama kasusnya, kemudian kita tekan start seperti ini. Maka akan muncul tanda seperti ini. Untuk melihat kasusnya kita tekan name of the case seperti ini. Dan kemudian dalam Venuscope maka akan terlihat seperti ini. Di sini menunjukkan kasusnya itu case 10, kemudian waktu yang tersisa sampai ujian ini selesai. Kemudian kita bisa mendengarkan di semua titik yang ada di dalam manikin ini. Jadi semua titik, saat titik yang kita dengarkan ini adalah benar atau mendekati sensor yang ada, maka tanda play akan muncul seperti itu. Kemudian kita bisa mengakhiri assessment dengan menekan tanda finish. Nah, harapannya dengan assessment ini, setelah praktikan itu mendengarkan semua suara di semua titik itu, bisa mengetahui apa kasus apa yang sedang diujikan. Kemudian setelah itu, setelah ada assessment, kita ada tab editing, kita tekan tab editing seperti ini. Di sini ada berbagai macam tab. Yang pertama adalah sound editing. Di sini digunakan untuk mengedit atau menambahkan suara. Khusus untuk suara yang ada tanda undeletable seperti ini tidak bisa kita hapus. Kita hanya bisa menambahkan suaranya saja. Untuk menambahkannya, kita tekan tombol add seperti ini. Kemudian kita pilih file suara yang kita punya dalam monitor ini. Kita bisa memasukkannya dengan format WAV seperti ini, dan kita bisa memilih suara yang kita punya. Kemudian kita bisa memberi nama suara apakah yang mau kita masukkan. Kemudian kita bisa memilih type of sound-nya. Ini ada suara jantung atau suara paru-paru. Kemudian kita juga bisa memilih suara ini akan muncul pada lokasi yang mana, seperti ini. Kemudian kita bisa tekan tombol save seperti ini. Kemudian kita harus melengkapi nama dan path-nya. Nah, kemudian begitu juga dengan breaksound, kita pilih path-nya, kemudian kita masukkan namanya, kemudian kita pilih lokasinya seperti itu. Itu untuk menambahkan suara, dan kita tekan cancel. Kemudian kalau untuk mengedit, kita pilih dulu yang akan kita edit, kemudian name of sound A2 105 ini akan kita ganti ke lokasi yang mana, bisa kita pilih, atau kita mengedit suara yang kita tambahkan tadi seperti itu. Khusus yang bisa untuk dihapus adalah suara yang kita tambahkan secara manual. Untuk suara bawaan ini tidak bisa kita hapus. Kemudian di case editing sama, case editing berfungsi untuk mengedit atau menambahkan kasus yang ada dalam manikin atau monitor itu sendiri. Jadi dari bawaan yang 17 kasus, kita bisa menambahkan kasus sendiri. Yang pertama kita bisa menambahkan nama kasusnya. Contohnya seperti ini. Kemudian kita bisa mendisplay name. Display name ini adalah nama yang akan didisplay dalam Venuscope. Misalnya kita buat soal 25 seperti ini. Kemudian kita bisa dalam setiap titik ini kita bisa menentukan suara yang dipilih dari berbagai macam titik ini. Kita bisa memilih random atau sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu kita tekan, setelah semua titik sudah kita tentukan suaranya, kemudian kita tekan finish seperti ini. Successful operation. Kemudian kita kembali, maka di sini akan muncul case baru dengan nama SOAK 25 seperti ini. Kemudian bisa kita edit. Kita pilih edit seperti ini. Khusus untuk yang bisa diedit dan dihapus adalah kasus yang sudah kita buat tersendiri. Kita edit lagi mesinnya, kemudian kalau sudah selesai kita tekan finish seperti ini. Nah, kemudian di sini setelah itu ada device management.
Ini untuk menunjukkan device-device yang terhubung dengan monitor ini. Kita bisa menambahkan atau merename-nya, menghapus, mengenable atau disable dari device-device. Ini kita juga bisa menghubungkan device lain dengan set new device ataupun refresh. Kemudian ada reset data. Reset data di sini untuk mereset semua data yang sudah kita buat. Jadi dikembalikan kepada default dari pabrikan, yakni 17 kasus dan suara-suara yang ada. Maka tambahan suara dan tambahan kasus yang kita buat maka akan terhapus semuanya. Kemudian di menu sync data ini kita gunakan untuk mensinkronkan data yang ada monitor dengan Venuscope. Ini digunakan apabila kita menambahkan suara dan menambahkan kasus, maka kita perlu melakukan sinkronisasi dengan Venuscope agar data yang dimonitor dan di Venuscope ini sudah sinkron. Jadi kita perlu melakukan sinkron data dengan cara menghubungkan Venuscope dengan monitor menggunakan USB. Kemudian setelah ini menunjukkan bahwa stethoscope is not connected. Apabila stethoscope sudah connect, kita bisa beralih ke Venuscope, kemudian kita tekan, kita mengarah ke setting, kemudian kita pilih sync file, kemudian kita hubungan USB kita, maka stethoscope ini akan terkonek, kemudian kita tekan tombol execute, kemudian proses sinkronisasi akan berjalan sampai selesai. Saat proses sinkronisasi ini diusahakan untuk tidak meng-cancel atau menutup prosesnya karena bisa merusak data yang ada dalam Venuscope. Kemudian kalau about ini adalah tentang versi dari aplikasi itu sendiri. Dan kita kembali ke assessment, kita lihat ke case education. Karena kita sudah menambahkan kasus, maka kasus ini sudah muncul dalam case education seperti ini maupun case assessment seperti ini. Tapi ini baru akan muncul ke Venuscope setelah kita melakukan sinkronisasi. Untuk menutup aplikasi, kita bisa tekan tombol silang di atas seperti ini. Kemudian kita matikan monitornya seperti biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.